Sosoknya adalah yang pertama kali mencetuskan konsep mengenai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Semangat juang untuk kemerdekaan negara yang amat dicintainya menggelora melalui orasi-orasinya yang sanggup membangkitkan semangat bagi yang mendengarkannya. Tidak salah jika dirinya disematkan dengan julukan orator ulung. Penjara dan pengasingan bukanlah hambatan untuk terus menggelorakan semangat kemerdekaan. Salah satu kata-kata bijak yang dapat membangkitkan semangat juang kemerdekaan adalah bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Dia adalah putra Sang Fajar, atau yang biasa dikenal dengan sebutan Bung Karno. Soekarno merupakan proklamator kemerdekaan Indonesia bersama Muhammad Hatta yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, izinkan kami, channel Tim Story Dunia, untuk mengupas hal-hal yang mungkin saja masih belum diketahui oleh banyak orang mengenai fakta dan sejarah dari sosok Soekarno. Namun, sebelum kita membahasnya lebih dalam, jangan lupa untuk like, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng agar selalu mendapatkan informasi terbaru dari channel kami. Insinyur Soekarno atau akrab dipanggil Bung Karno lahir pada 6 Juni 1901 di Surabaya, Jawa Timur dengan nama kecilnya Kusno Sosrodihardjo dan wafat pada 21 Juni 1970 di Jakarta. Bung Karno adalah anak dari pasangan Raden Sukemi Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyoman Rai. Akan tetapi, karena ia sering sakit, maka ketika umur 11 tahun, namanya diubah menjadi Soekarno oleh ayahnya. Nama tersebut diambil dari seorang panglima perang dalam kisah Baratayuda, yaitu Karna. Di beberapa negara barat, nama Soekarno kadang-kadang ditulis Ahmad Soekarno. Hal ini terjadi karena ketika Soekarno pertama kali berkunjung ke Amerika Serikat, sejumlah wartawan bertanya-tanya, siapa nama kecil Soekarno? Karena mereka tidak mengerti kebiasaan sebagai penamaan di Indonesia, terutama nama Jawa yang hanya menggunakan satu nama saja atau tidak memiliki nama keluarga. Soekarno lahir dari perpaduan antara bangsawan kelas priai dari sang ayah dan keluarga Brahmana dari sang ibu yang taat beribadah, sehingga membuat Soekarno memiliki kultur dan kepercayaan yang kuat. Tahun 1907, Soekarno masuk sekolah dasar atau sekolah rakyat. Pada waktu itu di Tulungagung. Ia tinggal bersama kakeknya yakni Raden Hardjokromo. Pada tahun 1908, Soekarno masuk ke sekolah dasar di HIS, kemudian melanjutkan ke Europe Slaughtery School atau ILS di Mojokerto pada tahun 1913. Lulus dari ILS, Soekarno melanjutkan pendidikannya di Hoogre Burger School atau HBS di Surabaya pada 1916. Di periode ini, Soekarno bertemu dengan tokoh Serikat Islam yakni Hos Cokroaminoto. Soekarno bahkan juga pernah tinggal di rumah kos milik Cokroaminoto. Pada tahun 1921, Soekarno menyelesaikan sekolahnya di HBS. Ia kemudian melanjutkan sekolah di Technics Hoge School atau THS atau kini lebih dikenal sebagai Institut Teknologi Bandung atau ITB. Soekarno berhasil memperoleh gelar insinyur di tahun 1926. Nama Soekarno mulai dikenal ketika menjadi anggota Young Java cabang Surabaya pada tahun 1915.
Pada tahun 1926, ia mendirikan Algemene Study Club atau ASC. Organisasi ini merupakan cikal bakal Partai Nasional Indonesia atau PNI yang kemudian didirikan pada tahun 1927. Aktivitas Soekarno di PNI membuatnya ditangkap oleh Belanda pada tanggal 29 Desember 1929 di Yogyakarta. Ia kemudian dibebaskan pada tanggal 31 Desember 1931. Setelah itu, aktivitas politik Soekarno pernah membuatnya beberapa kali diasingkan. Pada bulan Agustus 1933, ia ditangkap kemudian diasingkan ke Flores. Setelah itu, pada tahun 1938 sampai 1942, ia diasingkan ke Bengkulu. Soekarno kembali dari pengasingannya pada awal masa penjajahan Jepang. Ia pun langsung aktif dalam usaha perjuangan dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Ia aktif dalam organisasi-organisasi seperti Jawa Hokokai, Pusat Tenaga Rakyat, BPUPKI, dan PPKI. Selain itu, ia juga merumuskan Pancasila, UUD 1945, serta naskah proklamasi kemerdekaan. Pada tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta dibujuk oleh para pemuda di Rengas Dengklok untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi Soekarno dan Hatta dan tokoh-tokoh lainnya menolak. Ada alasan yang menyebutkan bahwa Soekarno telah memilih tanggal 17 Agustus 1945 karena bertepatan dengan bulan Ramadan. Akhirnya, proklamasi kemerdekaan pun dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta diangkat oleh PPKI menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada tanggal 29 Agustus 1945, mereka dikukuhkan oleh KNIP. Semasa hidupnya, Soekarno dikenal sering bergonta-ganti istri. Ia telah menikahi beberapa wanita antara lain Utari, Ingrid Ganarsih, Fatmawati, Hartini, Kartini Manopo, Ratna Sari Dewi, Haryati, Yurike Sangger, dan Heldi Jafar. Dari pernikahannya tersebut, ia dikaruniai 11 anak. Beberapa di antara mereka bahkan mengikuti jejak sang ayah untuk berkiprah di dunia politik. Sebut saja Megawati Soekarno Putri yang kemudian menjadi Presiden Indonesia kelima, Rahmawati Soekarno Putri dan Sukmawati Soekarno Putri. Anak pertama Soekarno dan Fatmawati, Guntur Soekarno Putra, justru tidak mengikuti jejak ayah dan adik-adiknya untuk masuk dalam dunia politik. Soekarno, Presiden Indonesia pertama, sedikitnya pernah mengalami percobaan pembunuhan lebih dari 1 kali. Putrinya, Megawati Soekarno Putri, pernah menyebutkan angka 23. Saya ingin mengambil satu contoh konkret. Presiden Soekarno itu mengalami percobaan pembunuhan dari tingkat yang namanya baru rencana sampai eksekusi sebanyak 23 kali. Tutur Mega pada Juli 2009. Sementara itu, angka lebih kecil keluar dari mulut Sudarto Danusubroto. Dia ajudan presiden pada masa-masa akhir kekuasaan Soekarno. Sudarto pernah mengatakan ada 7 kali percobaan pembunuhan terhadap Soekarno. Jumlah ini pernah diamini oleh mantan Wakil Komandan Cakrabirawa, Kolonel Maulwi Sailan. Namun, bekas pengawal pribadinya hanya mampu mengingat 7 kali upaya percobaan pembunuhan. Salah satu percobaan pembunuhan tersebut adalah ketika penembakan Idul Adha. Pada 14 Mei 1962, Bahrum sangat senang ketika berhasil mendapatkan posisi duduk pada saf depan dalam barisan jemaah salat Idul Adha di Masjid Baitur Rahim. Begitu melihat Soekarno, dia mencabut pistol yang tersembunyi di balik jasnya.
moncong lalu diarahkan ke tubuh Soekarno. Dalam sepersekian detik ketika tersadar, arah pun melenceng dan peluru meleset dari tubuh Soekarno, menyerempet Ketua DPR GRKH Zainul Arifin. Haji Bahrum divonis hukuman mati, namun kemudian dia mendapatkan gerasi. Pemberontakan G30 SPKI melahirkan krisis politik hebat di Indonesia. Masa itu kami, yaitu Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, dan KAPI, Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia, melakukan aksi demonstrasi dan menyampaikan tri tuntutan rakyat atau Tritura, yang salah satunya isinya meminta agar PKI dibubarkan. Namun, Soekarno menolak untuk membubarkan PKI karena menilai bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan pandangan Nasakom, yakni nasionalisme agama komunis. Sikap Soekarno yang menolak membubarkan PKI kemudian melemahkan posisinya dalam politik. 5 bulan kemudian dikeluarkan surat perintah 11 Maret atau Super Semar yang ditandatangani oleh Soekarno, di mana isinya merupakan perintah kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil tindakan yang perlu guna menjaga keamanan pemerintahan dan keselamatan pribadi Presiden. Surat tersebut lalu digunakan oleh Soeharto yang telah diangkat menjadi Panglima Angkatan Darat untuk membubarkan PKI dan menyatakan sebagai organisasi terlarang. MPRS pun mengeluarkan 2 ketetapan, yaitu TAP nomor 9 tahun 1966 tentang pengukuhan Super Semar menjadi TAP MPRS dan TAP nomor 15 tahun 1966 yang memberikan jaminan kepada Soeharto sebagai pemegang Super Semar untuk setiap saat bisa menjadi presiden apabila presiden sebelumnya berhalangan. Pada 22 Juni 1966, Soekarno membacakan pidato pertanggungjawabannya mengenai sikapnya terhadap peristiwa G30S. Pidato pertanggungjawaban ini ditolak oleh MPRS hingga akhirnya pada 20 Februari 1967 Soekarno menandatangani surat pernyataan penyerahan kekuasaan di Istana Merdeka. Kesehatan Soekarno sudah mulai menurun sejak bulan Agustus 1965. Sebelumnya, ia telah dinyatakan mengidap gangguan ginjal dan pernah mengalami perawatan di Wina, Austria tahun 1961 dan 1964. Setelah 5 tahun bertahan dengan penyakitnya, pada hari Minggu, 21 Juni 1970, Presiden Soekarno meninggal dunia di RSPAD atau Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta. Presiden Soekarno disemayamkan di Wisma Yaso, Jakarta dan kemudian dimakamkan di Blitar, Jawa Timur, berdekatan dengan makam ibunya Ida Ayu Nyoman Rai. Pemerintah kemudian menetapkan masa berkabung selama 7 hari. Baiklah, mungkin itu adalah sejarah singkat dan beberapa fakta menarik dari kisah seorang insinyur Soekarno yang memiliki banyak sebutan seperti Bapak Proklamator hingga Putra Sang Fajar. Nantikan kisah-kisah menarik lainnya dari segala penjuru dunia di channel Story Dunia.